Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Kamila dari kelas 12 IPA 3. Pada kesempatan kali ini saya diberikan tugas untuk menjelaskan peran Indonesia dalam panggung dunia. Berbicara tentang peran Indonesia dalam panggung dunia pasti sangat berkaitan erat dengan yang namanya politik luar negeri. Politik luar negeri Indonesia memiliki prinsip yang biasa disebut dengan istilah bebas aktif. Bebas artinya Indonesia berhak menentukan jalannya sendiri, tidak terikat dengan negara manapun dan tidak terpengaruh oleh negara manapun serta tidak memihak negara manapun. Dan aktif yang artinya Indonesia aktif melakukan aksi perdamaian dunia dan juga bersahabat dengan seluruh bangsa. Nah, selain memiliki prinsip, politik luar negeri Indonesia juga memiliki landasan. Ada landasan ideal dan landasan konstitusional. Landasan idealnya itu yaitu Pancasila, karena kelima sila yang terdapat dalam Pancasila berisi pedoman dasar dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal dan mencakup seluruh sendi kehidupan manusia. Sementara untuk landasan konstitusionalnya itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama. Dan tujuan dari pelaksanaan politik luar negeri itu ada juga di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat. Setelah berbicara tentang pengertian, tujuan, dan landasan, kita juga harus meninjau bagaimana pelaksanaan politik luar negeri dari masa ke masa. Yang pertama ada masa demokrasi parlementer di tahun 1950 sampai 1959. Di masa ini Indonesia ikut dalam Forum Gerakan Non-Blok GNB bersama dengan bangsa-bangsa yang baru merdeka. Kemudian di masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno berusaha mempromosikan Indonesia dalam kancah internasional dengan slogan revolusinya yaitu Nasakom atau nasionalisme agama dan komunis yang diharapkan dapat beraliansi dan mengalahkan nekolim yaitu neokolonialisme dan imperialisme. Kemudian di masa Orde Baru, Indonesia mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia serta mulai membentuk organisasi ASEAN bersama dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan negara-negara lain di Asia Tenggara. Kemudian, di masa reformasi, tepatnya di pemerintahan Bapak Habibie, Indonesia mulai memperbaiki citranya yang terpuruk karena krisis ekonomi di masa akhir Orde Baru serta pasca jajak pendapat di Timur-Timur. Lalu di pemerintahan Gus Dur itu Indonesia mulai menarik dukungan mengatasi konflik domestik dan mempertahankan integritas teritorial Indonesia serta mengembalikan peran militer agar kembali ke peran profesionalnya. Di masa pemerintahan Ibu Megawati, Indonesia mulai memperhatikan dan mempertimbangkan peran DPR dalam penentuan kebijakan luar negeri dan diplomasi seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, di masa pemerintahan Bapak SBY, Indonesia mulai mengubah citranya dan menarik investasi asing dengan menjalin kerjasama dengan banyak negara antara lain Jepang. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.